Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Tena Aulia, saya Bella Rasari, Saya Sarah Pusita, saya Saskia Putri, saya Clara. Di sini kami akan mempresentasikan seputar standar operasional prosedur penerimaan barang di gudang. Prosedur ini adalah prosedur yang sangat penting untuk dilakukan, karena apabila prosedur ini tidak dilakukan dengan teliti, maka akan terjadi kerugian yang akan merugikan perusahaan. Bagaimana sih sebenarnya standar operasional prosedur penerimaan barang di gudang? Mari kita bahas lebih lanjut. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai prosedur SOP penerimaan barang di gudang. SOP atau Standar Operasional Prosedur merupakan suatu prosedur yang harus diikuti dalam melakukan sesuatu, begitupun dengan proses penerimaan barang yang memiliki SOP terkait penerimaan barang di gudang. Ada dua penerimaan barang yang harus diikuti oleh staf. Yang pertama adalah menerima informasi barang masuk. Setelah barang masuk ke gudang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menerima informasi barang masuk. Lalu pemberitahuan barang masuk dilakukan 1 hari sebelum barang sudah sampai, tergantung banyaknya persiapan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, memastikan barang yang masuk siap diterima. Langkah berikutnya dalam flow care penerimaan barang di gudang adalah memastikan barang yang masuk siap diterima dalam keadaan siap diterima. Sebelum barang dimasukkan ke gudang, barang tersebut harus disiapkan dan dipastikan berada dalam keadaan siap dan tidak ada kerusakan sedikit pun di dalam pengirimannya. Untuk tahap yang ketiga, yaitu penerimaan dan pengecekan barang masuk. Sebelum proses penerimaan barang, staf gudang harus menyiapkan checklist yang berisi daftar barang yang akan diterima. Nah, daftar ini itu sebaiknya sudah tersedia beberapa hari sebelumnya agar memudahkan pengecekan pada saat barang tiba. Pada hari penerimaan, staf gudang yang bertanggung jawab harus mengecek satu persatu barang yang masuk dan mencocokkannya dengan checklist yang telah disediakan. Jika barang sudah sesuai, staf dapat memberi tanda pada checklist sebagai bukti pengecekan. Namun, jika ada barang yang masuk tanpa ada informasi sebelumnya, staf gudang harus mencatat detail barang tersebut secara manual. Untuk memastikan proses penerimaan berjalan secara akurat, staf gudang juga disarankan untuk mendokumentasikan barang yang tidak ada dalam daftar checklist. Nah, dokumen ini itu berguna sebagai bukti validasi dan mempermudah pengecekan lebih lanjut. Adapun yang keempat ataupun yang terakhir adalah membuat dokumen serah terima barang. Nah, dokumen serah terima barang ini sendiri harus terdiri dari beberapa informasi. Informasi yang pertama yaitu mengenai siapa saja yang bertanggung jawab membawa barang ke gudang. Yang kedua, nomor surat jalan, nomor PO atau nomor surat referensi lain. Yang ketiga, tanggal dan jam barang sampai di gudang. Yang keempat, tanggal dan jam barang pada saat mulai dibongkar. Yang kelima, tanggal dan jam barang ketika selesai dibongkar. Yang keenam, detail barang yang diterima termasuk nama, kode, jumlah, volume, dan berat barang. Yang ketujuh yaitu kondisi barang ketika diterima dan bisa disertakan dengan foto. Yang kedelapan, mengenai siapa saja petugas yang bertanggung jawab untuk menerima barang. Nah, untuk dokumen penerimaan barang ini harus dibuat dalam 2 rangkap. Untuk rangkap yang pertama itu diberikan kepada pengirim barang, dan yang kedua itu disimpan sebagai bahan dokumentasi. Dalam hal penerimaan barang di gudang, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Salah satunya menyebutkan bahwasannya pada saat proses penerimaan barang di gudang harus disertai dengan dokumen resmi. Salah satu dari dokumen resmi tersebut adalah surat jalan. Nah, surat jalan ini itu berisi detail informasi mengenai barang yang dikirim. Surat jalan ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses penerimaan barang karena berfungsi sebagai bukti tertulis yang mencatat jumlah dan jenis barang yang dikirim. Dokumen ini juga digunakan oleh bagian gudang untuk melakukan verifikasi atau memastikan terkait apakah barang yang diterima itu sesuai dengan apa yang dipesan. Ketika petugas gudang menerima barang tanpa adanya surat jalan, petugas gudang tersebut akan kesulitan untuk memastikan apakah barang tersebut sesuai dengan apa yang dipesan, apakah kondisi barang dalam keadaan baik, atau apakah barang tersebut benar-benar berasal dari supplier yang sah. Oleh karena itu, tindakan menerima barang tanpa adanya surat jalan itu tidak sesuai dengan SOP. Meskipun situasi atau keadaan dianggap darurat,
Tetap harus ada prosedur yang diikuti sehingga barang yang diterima itu dalam keadaan sah dan terdokumentasi dengan baik. Jika prosedur penerimaan barang di gudang tanpa adanya dokumen yang lengkap ini terus berlanjut, bisa saja menimbulkan banyak sekali resiko yang bahkan bisa sampai merugikan perusahaan. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu kesalahan dalam pencatatan stok. Apabila banyak sekali barang yang datang tanpa adanya dokumen yang lengkap, ini akan menyebabkan ketidaksesuaian data inventaris yang akan menyebabkan kelebihan atau bahkan kekurangan stok di gudang. Yang kedua yaitu resiko kehilangan barang. Tanpa adanya pencatatan resmi, barang akan lebih rentan terhadap penyalahgunaan atau bahkan pencurian. Nah, apabila hal ini terjadi, tidak akan ada dokumen yang dapat dijadikan bukti sebagai bahan pertanggungjawaban. Untuk yang ketiga yaitu masalah hukum dan audit. Pada saat proses pemeriksaan, semua dokumen dan juga bukti transaksi akan diperiksa satu persatu. Nah, apabila perusahaan tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut, maka perusahaan akan dianggap lalai dan akan dikenakan sanksi. Jadi kesimpulannya, keadaan darurat itu bukan alasan untuk mengabaikan prosedur. Jika menghadapi situasi seperti ini, langkah yang seharusnya kita ambil adalah segera berkoordinasi dengan pihak atasan ataupun pihak terkait agar solusi yang diambil tetap sesuai dengan SOP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apakah benar pemeriksaan barang dilakukan setelah barang disimpan di rak penyimpanan. Menurut saya, pernyataan tersebut kurang tepat karena pemeriksaan kualitas barang seharusnya dilakukan sebelum barang disimpan di rak penyimpanan. Pemeriksaan yang dilakukan setelah barang disimpan dapat menyebabkan masalah seperti efisiensi operasional, mencegah kontaminasi, dan menghindari biaya tambahan. Dan waktu yang paling tepat untuk melakukan pemeriksaan kualitas barang adalah saat barang diterima di area penerimaan atau receiving area sebelum barang maju ke dalam gudang atau disimpan di rak penyimpanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak yang akan muncul apabila sistem PIFO tidak diterapkan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu kesalahan penghitungan stok. Barang yang lebih lama tidak diambil menyebabkan kesalahan dalam penghitungan stok. Lalu yang kedua yaitu pengurangan nilai aset. Barang yang tidak terjual atau rusak mengurangi nilai aset dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu kualitas barang yang menurun. Barang yang lebih lama dapat mengalami penurunan kualitas. Lalu yang terakhir yaitu pengurangan efisiensi. Proses pengambilan barang yang tidak sesuai dengan sistem PIFO mengurangi efisiensi tersebut. Lalu di sini juga saya akan memaparkan solusi atau cara mengatasi dari masalah tersebut. Yang pertama yaitu pelatihan petugas gudang. Pastikan petugas gudang memahami sistem PIFO dan prosedur yang tepat. Lalu yang kedua yaitu pengawasan yang lebih ketat, pantau dan awasi stok barang secara teratur. Yang terakhir yaitu pengaturan ulang rak penyimpanan. Atur ulang rak penyimpanan untuk memudahkan akses ke barang yang disimpan. Terima kasih. Cara memastikan semua petugas gudang memahami dan mematuhi SOP penerimaan barang. Yang pertama yaitu pelatihan dan sosialisasi rutin. Mengadakan pelatihan berkala untuk memastikan setiap petugas gudang memahami dan mampu menerapkan SOP penerimaan barang dengan benar. Sosialisasi yang efektif akan membantu mengurangi kesalahan dalam proses penerimaan barang. Dan yang kedua yaitu ada monitoring dan evaluasi. Melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan SOP di lapangan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan dalam penerapan SOP, serta memastikan kepatuhan petugas terhadap prosedur yang ditetapkan. Dan yang ketiga ada penggunaan teknologi terintegritas. Memanfaatkan teknologi seperti sistem informasi terintegritas untuk meningkatkan visibilitas, akurasi, dan efisiensi dalam proses penerimaan barang. Hal ini juga mempermudah pemantauan kepatuhan petugas terhadap SOP
Dan yang keempat, penyediaan fasilitas yang memadai. Menjamin ketersediaan fasilitas dan peralatan yang diperlukan agar petugas dapat menjalankan SOP dengan efektif. Fasilitas yang memadai akan mendukung kinerja petugas dalam mematuhi prosedur yang ditetapkan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas SOP penerimaan barang di suatu perusahaan. Yang pertama ada kualifikasi dan pelatihan staf. Staf yang memiliki kompetensi dan telah mendapatkan pelatihan yang memadai akan lebih cermat dalam menerapkan SOP, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam proses penerimaan barang. Dan yang kedua ada sistem manajemen kualitas. Sistem manajemen kualitas yang baik memastikan bahwa prosedur diikuti secara konsisten sehingga meningkatkan efektivitas SOP penerimaan barang. Dan yang ketiga ada komunikasi antar pihak terkait. Komunikasi yang efektif antara pemasok, petugas gudang, dan departemen terkait lainnya membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan kelancaran proses penerimaan barang. Dan yang ketiga ada kejelasan spesifikasi barang. Spesifikasi barang yang jelas dan rinci memudahkan petugas dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi, memastikan barang yang diterima sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang kelima ada ketersediaan fasilitas dan peralatan. Fasilitas dan peralatan yang memadai memungkinkan petugas menjalankan SOP dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penerimaan barang. Dan yang keenam yaitu komitmen manajemen. Dukungan dan komitmen dari manajemen perusahaan dalam menerapkan dan memantau SOP sangat penting untuk memastikan prosedur dijalankan dengan baik dan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.